Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem pendukung keputusan klinis dengan metode Fuzzy Weighted Product. Perkenalkan, nama saya Pratika Pramuswari dan dua teman saya yaitu Feby Cynthia Manurung dan Raihan Salsabila. Pneumonia merupakan penyakit batuk pilek disertai nafas sesak atau napas cepat. Proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru atau alveoli biasanya disebabkan oleh masuknya kuman bakteri yang ditandai oleh gejala klinis batuk, demam tinggi, dan disertai adanya napas cepat ataupun tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, serta penyakit terbanyak yang mengakibatkan kematian untuk setiap tahunnya. Terbatasnya tenaga medis di puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk berakibat sering terlambatnya pelayanan terhadap pasien pneumonia. Tujuan penelitian ini adalah membuat pemodelan sistem pendukung keputusan klinis untuk mendiagnosis pasien pneumonia pada orang dewasa. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu tenaga medis dalam mendiagnosis pasien pneumonia. Modelan sistem pendukung keputusan klinis dikembangkan dengan metode Fuzzy Weighted Product. Pemberian nilai masing-masing fitur dan vektor bobot dipresentasikan dalam bentuk bilangan fuzzy segitiga dan tahap perankingan menggunakan weighted product. Sistem diuji dengan cara memasukkan data gejala pneumonia tanpa melibatkan seorang pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat mendukung untuk mendiagnosis penyakit pneumonia. Maka, untuk membantu dokter dalam melakukan diagnosis terhadap gejala pneumonia, maka diperlukan alat bantu berupa sistem pendukung keputusan klinis dalam pengambilan keputusan. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Fuzzy Weighted Product. Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam memberikan pembobotan terhadap kriteria dan melakukan perankingan alternatif. Pada teori himpunan klasik atau CRISP, keberadaan suatu elemen pada suatu himpunan A hanya akan memiliki dua kemungkinan keanggotaan, yaitu menjadi keanggotaan A atau tidak menjadi keanggotaan A. Suatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat keanggotaan suatu elemen atau X dalam himpunan atau A sering dikenal dengan nama nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan. Dinotasikan dengan mu A atau X pada himpunan klasik hanya ada dua nilai keanggotaan, yaitu mu A atau X sama dengan 1 untuk X menjadi keanggotaan A dan mu A atau X sama dengan 0 untuk X bukan anggota dari A. Menurut Kusumadewi tahun 2006. A tak terhingga atau U, alfa, dan beta. Berikut ini merupakan rumusnya di mana mu X sama dengan derajat keanggotaan. ABC sama dengan domain. Dengan alfa kurang dari sama dengan gabungan kurang dari sama dengan beta, A adalah batas bawah dan beta adalah batas atas. Selanjutnya, metode Weighted Product atau WP digunakan untuk melakukan perangkingan alternatif dengan cara mencari perkalian terbobot untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kusumadewi 2006. Tahapan dalam metode WP yang pertama, melakukan perbaikan bobot menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung nilai vektor S berdasarkan persamaan sebagai berikut. Kemudian, dilakukan proses perangkingan nilai vektor V berdasarkan persamaan sebagai berikut. Penyelesaian sistem pendukung keputusan klinis dalam penelitian ini digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai fitur atau kriteria untuk masing-masing alternatif dalam bentuk bilangan Fuzzy segitiga. Yang kedua, menentukan nilai vektor bobot preferensi yang dipresentasikan dalam bentuk bilangan Fuzzy segitiga. Yang ketiga, tahap perangkingan menggunakan weighted product. Fitur-fitur dalam mendiagnosis penyakit yaitu ada 6 kriteria. Gejala penyakit pneumonia yang digunakan dalam pengambilan keputusan antara lain infiltrate, suhu tubuh, nadi, pernapasan, leukosit, dan PaO2. Ada 7 penyakit pneumonia yang dijadikan alternatif, yaitu pneumonia community, pneumonia nosokomial ringan, pneumonia nosokomial sedang, pneumonia nosokominal berat, pneumonia aspirasi, dan pneumonia
Depkes RI 2005. Kriteria gejala dan kategori penyakit yang telah disebutkan di atas, kemudian dibuat suatu tabel keputusan yang menunjukkan nilai keterkaitan antara setiap gejala dengan gangguan penyakit. Di mana untuk gejala G1 sama dengan infiltrate, G2 sama dengan suhu tubuh, G3 sama dengan nadi, G4 sama dengan pernapasan, G5 sama dengan leukosit, dan G6 sama dengan PaO2. Sedangkan kategori penyakit A1 sama dengan pneumonia community, A2 sama dengan pneumonia nosokomial ringan, A3 sama dengan pneumonia nosokomial sedang, A4 sama dengan pneumonia nosokomial berat, A5 sama dengan pneumonia aspirasi, dan A6 sama dengan pneumonia. Dan nilai variabel linguistik yang direpresentasikan untuk setiap kriteria adalah S sama dengan sedang, R sama dengan ringan, dan B sama dengan berat. Berdasarkan tabel keputusan setiap fitur atau gejala, ditentukan nilai variabel linguistik masing-masing dan direpresentasikan dengan bentuk bilangan Fuzzy segitiga. Apabila bentuk linguistik diberikan pada masing-masing gejala, maka nilai setiap linguistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk linguistik untuk infiltrate, kriteria ringan sama dengan 0, 0,5, 1. Untuk kriteria sedang sama dengan 0,02, 1, 1,02. Untuk kriteria berat sama dengan 1, 0, 1. Yang kedua, bentuk linguistik untuk suhu tubuh, yang kriteria ringan sama dengan 0, 1, 2. Untuk kriteria sedang sama dengan 0, 1, 2. Untuk kriteria berat sama dengan 1, 0, 0,5. Yang ketiga, bentuk linguistik untuk nadi. Kriteria ringan sama dengan 0, 1, 2. Kriteria sedang sama dengan 0, 1, 1,2. Untuk kriteria berat sama dengan 1, 0, 1. Yang keempat, bentuk linguistik untuk pernapasan. Untuk kriteria ringan sama dengan 0, 1, 2. Untuk kriteria sedang sama dengan 0, 1, 2. Untuk kriteria berat sama dengan 1, 0, 0,5. Yang kelima, bentuk linguistik untuk leukosit. Kriteria ringan sama dengan 0, 1, 2. Kriteria sedang sama dengan 0,1, 1, 1,1. Untuk kriteria berat sama dengan 1, 0, 0,5. 6. Bentuk linguistik untuk PaO2. Kriteria ringan sama dengan 1, 0, 2. Untuk kriteria sedang sama dengan 1, 1,1, 1,2. Untuk kriteria berat sama dengan 0, 1, 2. Dari nilai linguistik tersebut di atas dan berdasarkan tabel keputusan, maka didapat matriks keputusan sebagai berikut. Pada baris pertama adalah G1, pada baris kedua adalah G2, pada baris ketiga adalah G3, baris keempat G4, pada baris kelima G5, pada baris keenam G6. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya diberikan vektor bobot preferensi pakar menggunakan bentuk linguistik. Misalkan bobot yang diberikan sebagai berikut. W sama dengan sangat tinggi, cukup, rendah, sangat rendah, tinggi, dan rendah. Bentuk linguistik yang direpresentasikan sebagai bilangan Fuzzy segitiga dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada sangat tinggi dengan nilai 1, 0,8, dan 1. Yang kedua, tinggi dengan nilai 0,75, 0,6, dan 0,9. Yang ketiga, cukup dengan nilai 0,5, 0,3, dan 0,7. Yang keempat, rendah dengan nilai 0,25, 0,05, dan 0,45. Yang terakhir, sangat rendah dengan nilai 0, 0, dan 0,2. Sehingga didapatkan bobot fitur W dengan nilai 1 sangat tinggi, 0,7 cukup, 0,45 rendah, 0,2 sangat rendah, 0,9 tinggi, dan 0,45 sangat rendah. Setelah itu, dengan menggunakan metode WP dilakukan perbaikan bobot.
Dari seluruh total bobot yang akan diperbaiki dari W1 sampai W6, kita akan ambil salah satu contoh yang ada seperti W3. Di sini diketahui S1 S2 5,5235, S3 5,7093, S4 6,0181, S5 5,9777, S6 5,9723. Kemudian dilakukan proses perankingan nilai vektor V. Hasil dari perhitungan perankingan nilai vektor V yang ada yaitu mulai dari V1 sampai dengan V6. Di sini akan dijelaskan salah satu contohnya seperti V2, di mana terdapat nilai 5,5235 yang merupakan nilai S2 dibagi dengan 34,7779 yang merupakan total nilai dari S1 sampai S6 dan menghasilkan jika ditotalkan ialah 0,1588. Dengan hasil tersebut, bahwa berdasarkan fitur yang diberikan, maka resiko kategori penyakit atau severity factor yang paling tinggi adalah pneumonia nosokomial berat atau 0,1730, pneumonia aspirasi 0,1719, pneumonia saja 0,1717, pneumonia nosokomial sedang atau 0,1642, pneumonia community 0,1604, dan pneumonia nosokomial ringan 0,1588. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan, pemodelan sistem pendukung keputusan klinis menggunakan fuzzy weight product diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam memberikan keputusan diagnosis penyakit pneumonia. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan performa menggunakan metode-metode yang lain, dan perlu juga diuji cobakan ke para pakar yang terkait dengan penyakit pneumonia menggunakan data-data pasien yang pernah mengalami penyakit pneumonia. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Jaga-jaga kesehatan.